Kamu ngerasa ada yang beda, ya kan? Bukan lebih baik, bukan juga lebih buruk, tapi beda. Dan anehnya, nggak semua orang bisa ngerasain ini. Aku nggak akan janjiin kamu hal besar, nggak. Tapi kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu bakal ngerti satu hal. Kenapa hidup kamu terasa lebih berat, dan kenapa itu bukan kebetulan. Kita sering mikir, kalau jadi terpilih, itu berarti hidup lebih mudah. Tapi kenyataannya, justru kebalik. Kita malah sering ngerasa sendirian. Kita sering overthinking tanpa alasan jelas. Dan kita kadang capek tanpa tahu kenapa. Aneh ya, di saat orang lain santai, kita justru mikir lebih dalam. Di saat orang lain puas, kita malah ngerasa ada yang kurang. Dan jujur aja, itu bikin kita nanya ke diri sendiri. Ada apa sih sama gue? Tenang, bukan kamu yang rusak. Kita cuma melihat lebih jauh dari yang lain. Dengar ini baik-baik. Kalau kamu terus mengabaikan perasaan itu, bukan hidup kamu yang jadi normal, tapi kamu yang mulai kehilangan arah. Karena jiwa yang terbangun nggak bisa pura-pura tidur lagi. Kamu boleh coba nutupin dengan distraksi, sibuk, atau pura-pura nggak peduli. Tapi ujungnya, rasa itu bakal balik lagi, lebih kuat, lebih dalam. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai konsekuensi. Konsekuensi dari kamu yang tahu, tapi memilih diam. Sekarang aku tanya ke kamu. Kamu mau terus lari dari ini? Atau kamu siap ngerti apa sebenarnya yang lagi terjadi dalam diri kamu? Kalau kamu pilih untuk ngerti, oke, kita masuk lebih dalam. Awalnya, kita semua sama. Iya, beneran sama. Bangun pagi, ngejalanin hari, ngelakuin apa yang katanya benar, tanpa banyak nanya. Dan anehnya, kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi ikut arus. Kayak, ya udah, hidup ya begini. Sekolah, kerja, cari aman, senyum di tempat yang sama, ketawa di momen yang itu-itu aja. Tapi di dalam ada yang pelan-pelan kosong. Sampai akhirnya suatu hari, entah kenapa, ada momen kecil, nggak selalu dramatis, kadang malah sepele. Bisa dari kegagalan yang bikin kita diem lama, kayak kok gini ya, atau kehilangan yang bikin dada kita tiba-tiba berat, padahal sebelumnya kita kuat-kuat aja. Atau bahkan kesepian. Kesepian di tengah keramaian. Lagi bareng orang, tapi ngerasa nggak ada yang bener-bener ngerti. Dan di situ, pelan-pelan, sesuatu kebuka. Bukan kayak pintu yang langsung lebar. Nggak, lebih kayak retakan kecil, halus. Tapi cukup buat cahaya masuk. Dan sejak saat itu, hidup nggak pernah terasa sama lagi. Kita mulai ngerasa, bentar deh, selama ini gua ngapain? Kita mulai sadar, nggak semua yang diajarkan itu benar. Nggak semua yang dianggap normal itu sehat buat jiwa kita. Dan yang lebih bikin bingung, kita nggak bisa balik ke versi kita yang dulu. Mau pura-pura nggak tahu, nggak bisa. Mau ikut arus lagi, rasanya sesak. Di titik itu, perjalanan dimulai. Bukan perjalanan fisik, bukan soal pindah tempat, tapi perjalanan batin. Perjalanan ke dalam diri sendiri. Dan jujur aja, ini bukan perjalanan yang enak, karena nggak ada peta, nggak ada petunjuk jelas, cuma ada rasa yang kadang bikin kita mikir,
gue ini kenapa sih? Ada fase di mana kita kehilangan arah, bangun pagi, tapi nggak tahu mau ngejar apa. Dulu punya tujuan, sekarang semua terasa hambar. Kayak semangatnya hilang, tapi kita nggak tahu hilangnya di mana. Lalu ada fase di mana kita ngerasa kosong, bukan sedih yang nangis, bukan marah yang meledak, tapi kosong, hampa, kayak ada ruang besar di dalam diri, tapi nggak ada isinya. Dan yang paling berat, nggak semua orang ngerti rasa itu. Mereka cuma bilang, udahlah, santai aja. Padahal ini bukan soal santai, ini soal kehilangan makna. Dan yang paling dalam, ada fase di mana kita mulai mempertanyakan semuanya. Kenapa gua ada di sini? Hidup ini sebenarnya buat apa? Ini semua ada artinya nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan itu datang di waktu yang nggak kita duga. Kadang sebelum tidur, kadang pas lagi sendiri. Dan jujur, itu bikin takut. Karena nggak semua pertanyaan punya jawaban cepat. Tapi justru di situ, di situ kita dibentuk bukan dengan cara yang lembut, Tapi dengan cara yang jujur, pelan-pelan, kita mulai belajar, dengerin diri sendiri. Bukan suara luar, bukan ekspektasi orang lain, tapi suara yang selama ini kita abaikan. Kita jadi lebih peka hal kecil, jadi terasa energi orang, mulai kebaca situasi, mulai kerasa beda, dan kadang itu bikin kita makin ngerasa beda. Tapi kali ini, beda yang kita mulai pahami. Kita juga jadi lebih sadar kalau kita sering pura-pura kuat, sadar kalau kita sering bohong ke diri sendiri, dan perlahan kita berhenti lakuin itu. Kita mulai jujur, walaupun jujur itu kadang nyakitin. Dan di satu titik, tanpa kita sadari, kita mulai ngerti sesuatu yang dulu kita anggap kelemahan, ternyata bukan. Rasa beda itu, rasa dalam itu, cara kita melihat dunia yang nggak biasa itu bukan kutukan. Itu tanda bahwa kita nggak diciptakan untuk hidup sekadar ikut-ikutan. Bukan untuk jadi versi yang disukai semua orang, tapi kosong di dalam. Bukan untuk hidup aman, tapi kehilangan makna. Kita mungkin nggak selalu ngerti jalan kita. Kita mungkin masih ragu, masih takut, masih sering nanya, ini benar nggak sih? Tapi satu hal yang pasti, kita sudah bangun. Dan jiwa yang sudah bangun nggak akan pernah benar-benar bisa tidur lagi. Jadi kalau kamu ngerasa semua ini yang aneh, yang berat, yang dalam, mungkin ini bukan masalah. Mungkin ini adalah awal dari kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya. Dan anehnya, setelah semua itu terjadi, hidup kita nggak langsung jadi jelas, nggak langsung terang, nggak langsung, oh ini jalannya. Malah seringnya, kita jadi lebih banyak diam, lebih milih sendiri. Bukan karena benci orang lain, tapi karena capek, pura-pura nyambung. Kita mulai menjauh dari hal-hal yang dulu kita nikmati, bukan karena kita berubah jadi dingin, tapi karena kita udah nggak bisa bohong ke rasa kita sendiri. Hal yang dulu seru, sekarang terasa kosong. Obrolan yang dulu bikin ketawa, sekarang terasa dangkal. Padahal ini bukan tentang kamu jadi orang yang aneh. Ini tentang kamu yang mulai jujur. Lalu pelan-pelan, hidup mulai menyaring dengan sendirinya. Orang-orang yang nggak sefrekuensi mulai menjauh, bukan karena ada masalah besar, tapi karena energinya udah nggak sama. Dan jujur, itu sakit karena kita kehilangan
tanpa benar-benar bertengkar. Kita ditinggalkan tanpa ada penjelasan. Tapi di balik itu semua, ada ruang yang mulai terbuka. Ruang yang dulu penuh, sekarang jadi kosong. Dan dari ruang kosong itu, kita mulai menemukan sesuatu, diri kita sendiri. Kita mulai ngerti apa yang kita suka tanpa harus ikut orang lain. Kita mulai ngerti apa yang kita butuh, bukan cuman apa yang terlihat baik. Dan yang paling penting, kita mulai belajar nyaman sama diri sendiri. Walaupun nggak selalu mudah, masih ada hari di mana kita ngerasa jatuh lagi. Masih ada malam di mana pikiran kita berisik banget. Masih ada rasa takut kalau semua ini cuman kesalahan arah. Tapi setiap kali kita mau balik ke versi lama, ada sesuatu dalam diri kita yang nolak. Kayak ada suara kecil yang bilang, "Jangan, itu bukan kamu lagi." Dan disitulah kita mulai percaya, bukan percaya ke dunia, bukan percaya ke orang lain, tapi percaya sama proses kita sendiri. Bahwa semua kebingungan ini, semua rasa kehilangan ini, semua kesendirian ini, bukan tanpa arah. Ini sedang membentuk kita, menarik kita ke versi diri yang lebih jujur, lebih sadar, lebih hidup. Dan mungkin kita belum sampai tujuan, tapi setidaknya sekarang kita nggak lagi tersesat tanpa sadar. Kita sedang berjalan, pelan, kadang ragu, kadang berhenti, tapi tetap maju. Dan kalau kamu masih di sini, masih ngerasain semua ini, itu artinya satu hal sederhana. Kamu belum menyerah. Dan kadang itu sudah lebih dari cukup. Dan di titik ini, pelan-pelan kita mulai sadar sesuatu yang lebih dalam lagi. Bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Bukan juga tentang jadi paling benar, tapi tentang menjadi lebih jujur dari diri kita yang kemarin. Karena makin kita jalan, makin kita ngerti yang kita lawan selama ini bukan dunia, tapi diri kita sendiri, versi kita yang takut berubah, versi kita yang butuh validasi, versi kita yang masih pengen diterima semua orang. Dan disinilah titik paling berat itu datang. Bukan saat kita kehilangan orang lain, tapi saat kita harus melepaskan versi lama dari diri kita sendiri. Itu rasanya aneh, kayak kita kenal dia, kita hidup lama sama dia, tapi kita juga tahu kalau kita tetap di situ, kita bakal berhenti tumbuh. Dan jujur, nggak semua orang berani sampai titik ini, karena di sini nggak ada tepuk tangan, nggak ada validasi, yang ada cuman keputusan diam-diam, keputusan untuk tetap lanjut, walaupun nggak ada yang ngerti. Dan kalau kamu masih di sini, masih ngerasa, masih bertanya, masih bertahan, berarti kamu sudah melewati banyak hal yang bahkan orang lain nggak pernah lihat. Sekarang aku mau tanya, dan jawabnya jujur ya, ke diri kamu sendiri. Kalau kamu dikasih pilihan, balik ke hidup yang dulu, yang lebih gampang, tapi kosong, atau tetap di jalan ini, yang berat, tapi terasa hidup, kamu pilih yang mana? Karena disitulah semuanya jadi jelas, jiwa yang terbangun, nggak mencari kenyamanan lagi, tapi mencari kebenaran, walaupun pelan, walaupun sepi. Dan di titik ini, kamu nggak butuh jadi sempurna, nggak perlu langsung tahu semua jawaban. Kamu cuma perlu satu hal, tetap jujur sama apa yang kamu rasakan.
Karena dari situlah arah itu muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan mungkin hidup kamu nggak akan terlihat wow di mata orang lain. Nggak selalu keren, nggak selalu dipuji. Tapi di dalam ada sesuatu yang akhirnya terasa utuh, tenang, dan benar. Jadi kalau hari ini kamu masih ngerasa berat, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang membangun sesuatu yang dalam, sesuatu yang nggak semua orang berani hadapi. Dan ingat ini baik-baik, kamu nggak harus lari cepat, kamu nggak harus selalu kuat. Kamu cuma perlu tetap jalan, walaupun pelan, walaupun tertatih. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa jujur kamu menjalani setiap langkahnya. Kalau kamu sampai di bagian ini, itu bukan kebetulan. Mungkin memang ini yang perlu kamu dengar hari ini. Kalau kamu ngerasa ini kamu banget, coba tulis di komentar, "Aku masih di sini." Bukan buat aku, tapi buat kamu sendiri. Sebagai tanda kalau kamu nggak lagi lari. Dan kalau ada satu orang yang terlintas di pikiran kamu saat denger ini, kirim video ini ke dia. Kadang satu pesan sederhana bisa jadi titik balik seseorang. Dan sebelum kamu pergi, aku mau ninggalin satu kalimat ini. Jiwa yang terpilih, bukan yang paling kuat bertahan, tapi yang tetap memilih jujur. Bahkan saat itu menyakitkan. Tarik napas pelan, nggak perlu buru-buru. Hidup kamu nggak sedang terlambat. Kamu hanya sedang berjalan di jalan yang memang nggak semua orang bisa lewati.